Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejaring sosial dan media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Permata Dian Pradita Larasati dengan NIM 21111241053. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media sosial. Media sosial dapat digambarkan sebagai cara berbasis internet untuk menerbitkan atau menyiarkan konten digital yang dapat berinteraksi dengan pembaca sepenuhnya. Sebelum internet ada, media biasanya lekat dengan perangkat tradisional seperti koran, buletin, majalah, radio, dan televisi. Menurut Kaplan dan Heinlein tahun 2010, media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 sehingga memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu pengertian jejaring sosial. Jejaring sosial adalah penggunaan situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kolega, pelanggan, atau klien. Sedangkan menurut Boyd and Ellison tahun 2007, jejaring sosial merupakan situs berbasis web 2.0 yang memfasilitasi penggunaannya untuk membuat profil publik atau semi publik, menjalin relasi antar pengguna karena dapat menampilkan daftar teman atau pengguna lain, juga dapat memperlihatkan serta mengubah daftar relasi dalam situs tersebut. Jejaring sosial dapat memiliki tujuan sosial, tujuan bisnis, atau keduanya. Jejaring sosial telah menjadi basis yang signifikan bagi pemasar yang ingin melibatkan pelanggan. Banyak hubungan yang kuat terjalin sebagai hasil dari jejaring sosial. Jejaring sosial adalah tentang komunikasi timbal balik. Persamaan media sosial dengan jejaring sosial adalah konektivitas atau hubungan. Media sosial merupakan istilah yang sangat luas dan mencakup beberapa jenis media meliputi weblog, social blogs, microblogging, podcast, forum internet, dan juga jejaring sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring sosial adalah subkategori media sosial. Sedangkan untuk perbedaan berdasarkan pengertian masing-masing, maka pada hakikatnya media sosial adalah platform untuk menyebarkan informasi, sedangkan jejaring sosial adalah platform untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada perbedaan media tradisional dan media sosial. Yang pertama, fokus or purpose. Media tradisional pada dasarnya adalah media berita. Media ini melakukan fungsi mengumpulkan dan menyebarkan berita dan terus melakukannya. Sedangkan media sosial seperti namanya merupakan media sebagai tempat orang datang untuk berinteraksi dengan teman, kerabat, kenalan, dan lain-lain, tidak perlu berbasis berita. Yang kedua ada creation and dissemination of content. Media tradisional didasarkan pada prinsip one to many. Editorlah yang memutuskan topik berita, laporan berita mana yang harus diterbitkan di koran hari itu, atau laporan mana yang harus disiarkan di buletin berikutnya. Sedangkan pembaca atau konsumen tidak memiliki peran dalam pembuatan atau penyebaran konten. Sedangkan media sosial adalah media yang bekerja berdasarkan prinsip many to many. Setiap individu dapat membuat dan berbagi konten. Ini membuat proses pembuatan konten lebih demokratis. Yang ketiga ada interactivity. Media tradisional diawasi dengan ketat. Semua komunikasi adalah satu arah, yaitu dari editor ke pembaca. Interaktivitas sangat kecil. Sebagai contoh, pada media koran atau surat kabar, pembaca biasanya berharap bahwa surat atau artikelnya dapat diterbitkan di kolom surat
Di surat kabar sebaliknya, media sosial kemungkinan pengguna untuk mengomentari konten yang dibuat oleh teman, kerabat, atau kelompok mereka. Semua komentar dapat diberikan secara real-time. Hal ini dapat memperkaya konten yang diterbitkan dan memungkinkan orang untuk berbagi pandangan. Yang keempat ada speed. Media tradisional membutuhkan waktu untuk menyebarkan informasi. Dalam kasus surat kabar bahkan dibatasi sekali sehari. Televisi atau radio dapat memperbarui laporan lebih sering, tetapi tetap tidak dapat menyamai kecepatan media sosial, kecuali ditayangkan secara langsung. Sedangkan pesan atau informasi yang dipublikasikan melalui situs media sosial dapat diakses secara instan. Yang kelima ada convergence. Media tradisional hanya dapat bekerja dalam satu format, baik sebagai cetak atau sebagai radio atau sebagai televisi. Tidak ada konvergensi dalam ruang media tradisional. Sedangkan dalam media sosial adalah media yang benar-benar konvergen. Pengguna dapat mempublikasikan konten sebagai teks, audio, video, grafik, atau foto di situs media sosial. Yang keenam ada reach and numbers. Jangkauan media tradisional terbatas pada jumlah pembaca atau pemirsa yang dimiliki oleh setiap surat kabar atau salurannya. Sebaliknya, jangkauan media sosial sangat mengejutkan karena media sosial dapat menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Yang terakhir ada cost of creation. Butuh biaya yang agak mahal untuk mendirikan stasiun koran, radio, atau televisi, sedangkan platform media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting konten secara gratis. Oleh karena itu, siapapun dapat menjadi penerbit atau penyiar melalui media sosial. Yang selanjutnya di sini ada karakteristik media sosial. Yang pertama, web space atau ruang web. Situs web harus menyediakan ruang web gratis bagi pengguna untuk mengunggah konten. Yang kedua, ada web address atau alamat web. Pengguna diberi alamat web unik yang menjadi identitas web mereka. Mereka dapat memposting dan membagikan semua konten mereka di alamat web ini. Yang ketiga, membangun profil. Pengguna diminta memasukkan detail pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, detail profesi. Situs tersebut kemudian menambang data pribadi untuk menghubungkan antar individu. Yang keempat, ada mengunggah konten secara real time. Situs menyediakan alat untuk memposting konten secara real time. Konten dapat berupa teks, gambar, audio, video. Postingan terakhir akan muncul terlebih dahulu sehingga memberikan kesegaran situs. Yang kelima, terhubung dengan teman. Pengguna didorong untuk memposting pembaruan data pribadi dan profesional, kemudian situs tersebut dapat menjadi platform untuk menghubungkan teman dan kerabat. Yang keenam, ada mengaktifkan percakapan. Anggota diberi hak untuk mengomentari postingan yang dibuat oleh teman dan kerabat. Yang ketujuh, ada postingan memiliki penanda waktu. Setiap postingan diberi penanda waktu sehingga membuat pengguna mudah untuk mengikuti postingan. Di sini ada kelanjutannya ada kelebihan media sosial. Ada beberapa kelebihan dari media sosial. Salah satu kelebihan yang paling jelas adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia manapun secara instan. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi komunikasi yang mudah dan instan. Kini kita tidak lagi memerlukan media komunikasi seperti telepon rumah, fax, ataupun surat saat ingin menghubungi seseorang. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan laptop dan smartphone untuk berkomunikasi dengan siapapun di berbagai platform yang tersedia. Kelebihan lain yang disuguhkan media sosial adalah kesenangan dan hiburan umum. Sedangkan untuk kekurangan media sosial, yaitu
Media sosial bermanfaat untuk memperoleh berita dan informasi. Namun demikian, dengan begitu banyak pengguna di media sosial yang bebas memposting berbagai konten, maka tentunya informasi yang diperoleh menjadi sangat banyak, sehingga dapat menyebabkan banyak postingan berita yang membludak dengan banyaknya konten yang tidak terlalu diminati. Masalah privasi juga telah menjadi perhatian yang semakin besar dalam penggunaan media sosial saat ini. Apa yang sudah dibagikan pada publik dapat berpotensi memunculkan masalah yang terkadang tidak bisa dibatalkan. Kekurangan lain dari media sosial lainnya adalah berpotensi menimbulkan cyberbullying. Orang yang menjadi sasaran serangan cyberbullying dapat mengalami tekanan yang serius, kecemasan, dan bahkan depresi. Macam-macam jejaring sosial. Yang pertama ada aplikasi berbagi jaringan sosial aplikasi. Masing-masing situs memiliki kelebihan dan kelemahannya. Aplikasi ini biasa digunakan untuk hal-hal yang bersifat personal dan santai seperti interaksi dengan teman atau keluarga. Namun, belakangan ini juga telah banyak organisasi dan bahkan lembaga pemerintah yang membuat akun di aplikasi ini untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program pencapaiannya. Tipe berbagai jaringan sosial yang banyak digunakan di Indonesia diantaranya Facebook, Instagram, dan Google+. Yang kedua, ada aplikasi berbagi jaringan profesional. Aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya digunakan oleh kalangan akademisi, seperti mahasiswa dan para peneliti, pegawai pemerintah, dan pengamat. Para pengguna tersebut merupakan kalangan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Oleh karena itu, jenis aplikasi ini sangat cocok untuk menyebarkan serta mempopulerkan hal-hal yang memerlukan perincian data atau konten bersifat ilmiah. Beberapa aplikasi jaringan profesional yang sering digunakan di Indonesia meliputi ResearchGate, Script, LinkedIn, dan SlideShare. Di sini ada manfaat penggunaan jejaring sosial. Yang pertama ada opportunity to meet new people. Jejaring sosial memberi orang kesempatan untuk bertemu orang baru di seluruh dunia. Yang kedua, ada social networking sites are user-friendly. Situs jejaring sosial dibangun sedemikian rupa sehingga sangat mudah digunakan oleh pengguna. Kebanyakan situs sangat mudah dinavigasi sehingga hanya membutuhkan sedikit pengetahuan tentang internet. Yang ketiga, ada job market. Jejaring sosial profesional membantu orang dalam membangun merek mereka secara online. Orang dapat memposting keterampilan, pencapaian, dan pengalaman mereka sebelumnya di jaringan ini dan membuat diri mereka dikenali oleh rekan kerja, kelompok sebaya lainnya, dan bahkan calon pemberi kerja. Yang keempat, ada join groups that share your interest. Sebagian besar jaringan sosial memungkinkan pengguna membagi grup. Grup ini memungkinkan orang yang berpikiran sama untuk berbagi minat dan hobi mereka. Yang kelima ada free to use. Sebagian besar situs jejaring sosial yang sangat populer seperti Facebook dan Google Plus gratis, sehingga membuatnya terbuka untuk semua orang. Dan yang terakhir ada helps business to reach out. Keunggulan lain dari situs jejaring sosial adalah karena dapat membantu bisnis menjangkau pelanggan potensial mereka dengan mudah. Sampai di sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.